Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nelvin Wiko Mardiansah dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Altaufik Hidayah dengan NPM J1C022055. Nah, jadi teman-teman, saya dan rekan saya akan melakukan wawancara terhadap suatu UMKM yang ada di Gang Melati. Salah satu. Dan di sini kami sudah ditemani oleh Abang Ringga. Iya. Jadi Bang, kita langsung mulai saja Boleh. nih. Kalau boleh tahu, ini tanggal berapa Abang buka usaha ini? Kalau usaha ini berjalan sudah hampir sekitar 1 tahun. Wah, udah lumayan lama berarti. Lumayan. Jadi waktu kan sebelum kita membangun usaha itu pasti ada sesuatu hal yang dulu kita pastikan gitu, yang kita pikirkan. Enggak, jadi kalau bangun usaha ini sebenarnya enggak ada yang terlalu, karena saya baru di Bengkulu, nggak tahu kerja apa, sedangkan UMR di Bengkulu ini UMR-nya kecil, jadi nggak mungkin buat saya untuk kerja. Jadi mau tidak mau ya saya harus usaha. Basically istri ada ini background masak, kita coba jualan. Awal mulanya kecil di depan teras, sekitar beberapa bulan kemudian kita totalitas di modalnya ya jadi sebesar ini. Jadi kalau boleh tahu lagi nih Bang, untuk UMKM Abang ini jenisnya lebih ke arah mana? UMKM ini makanan. Makanan. Ini makanan ringan, makanan berat, makanan ringan lah ya. Sebenarnya. Nah, untuk nama nih Bang, kan namanya apa? Dapur tadi? Mimi. Dapur Mimi itu inspirasi atau kepikiran dari mana supaya bisa enggak. ada nama itu? Anak-anak saya itu manggil istri saya itu Mimi. Oh. Jadi kan namanya Dapur Mimi. Karena kita lihat nama-nama yang lainnya, daripada pusing-pusing mikirin nama, ya udahlah kita buat aja Dapur Mimi. Sama aja kan, kalau masalah nama sebenarnya nggak terlalu pengaruh kalau saya ya. Oh, pribadi. iya. Nah. Jadi Dapur Mimi ya Bang, karena terinspirasi dari anak-anak yang manggil ibunya Mimi. Iya, jadi Dapur Mimi. Menarik juga berarti. Jadi kalau seperti Abang nih kan jualan jatuhnya kan. Di sini ada karyawan. Ada. Karyawannya itu pas Abang pilih itu ada kayak lampiran pendidikannya atau lampiran biodatanya atau gimana itu? Kalau untuk usaha kayak saya ini saya rasa belum terlalu ya. Karena kan kalau kita memilih-milih background pasti mereka minta bayarannya yang lumayan mahal. Sedangkan kalau kayak kita ini kan nggak mungkin kita ngasih bayaran itu yang tinggi. Paling ya tamatan SMA apa gitu kan. Kalau kita mau milih-milih ya nggak bakal dapat karyawan. Apalagi kita naruh target harus ini harus itu kan. Iya. Nggak mungkin. Nah, jadi teman-teman mungkin dari saya itu saja dulu kan. Nah, sekarang mungkin bisa dilanjut oleh rekan saya Taufik. Kepada Bung Taufik saya persilahkan. Terima kasih kepada Elvin. Sebelumnya Bang, izinkan nama saya tadi kan Taufik. Taufik ingin bertanya nih, selama Abang membuka usaha di sini kan pasti ada kendala gitu kan, susah maupun senang. Jadi boleh itu diceritakan sedikit apa sih kendala yang ada pas awal membuka usaha sampai titik ini? Ya kalau kendala itu sebenarnya awal itu pertama tuh tempat. Karena dulu kan kita nggak ada tempat. Nah yang kedua itu yang paling agak sedikit susah itu bahan pokok itu yang kadang naik turun. Sedangkan kita kan menyesuaikan harga kantong mahasiswa kan nggak bisa mahal. Kadang naik turun. Jadi ya kalau susahnya ya kadang untungnya kecil gitu aja. Kalau lagi harga stabil ya alhamdulillah bisa. Itu. Jadi tentang kendala tadi kan, saya ingin bertanya nih Bang. Boleh. Ketika kendala kan, waktu bahan kata abangnya bahan pokok naik, waktu itu apakah harga itu seharusnya naik atau enggak nih?
Seharusnya. Kalau harga itu kan kita nggak bisa ini pasti seharusnya karena kan kita belanja di pasar. Kalau di pasar itu kan harganya secara global, nggak bisa kita tentukan dengan harga sendiri kan. Nah, karena harga itu tidak ada daftar price list, tidak kayak harga yang ada price listnya. Jadi selanjutnya nih Bang, pertanyaan selanjutnya. Abang selama membuka usaha UMKM ini, cara untuk menarik minat dan menarik pembeli untuk membeli di sini itu strateginya seperti apa sih? Kalau strategi nggak terlalu signifikan, tapi kalau kita pasti ramah. Apa aja orang yang kita tanya kita jawab. Jangan pernah lepas senyum. Kalau orang beli jangan cemberut. Itu aja kalau saya. Nah, yang penting ya usaha. Itu kan kalau kita nggak ramah, kadang orang mau masakan kita enak, kadang nggak mau beli. Buat nyaman dulu yang penting. Jadi nggak ada diskon, promo? Enggak, kalau saya kerja itu cari uang, bukan cari capek. Oh iya. Jadi kalau misalnya kayak di depan pakai ini pakai itu saya enggak. Kita adu rasa, adu kualitas, pokoknya adu kenyamanan lah. Tahu? Higienis ya? Ya pasti karena kita setiap hari itu nggak pernah nyetok. Beras, ayam, semuanya beli setiap hari. Setiap hari. Nggak pernah kita nyetok sampai sehari atau 2 hari itu nggak. Paling setiap pagi itu kita pasti belanja. Keren. Selanjutnya nih Bang, untuk pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir. Boleh. Jadi selama mengemban UMKM ini, pastikan Abang selalu berpikir ke masa depan supaya UMKM Abang ini lebih berkembang di masa depan. Betul. Jadi cara Abang untuk berinovasi atau berorientasi ke masa depan itu bagaimana Bang? Kalau Kira-kira. kalau usaha seperti ini, kalau kita lihat ya paling mentoknya buka cabang. Tapi kalau untuk berkembang yang terlalu besar itu, kayaknya kita harus merubah usaha apa. Kalau misalnya usaha kayak gini, kita nggak mungkin masukin di mall. Betul. Iya kan? Harganya juga kita nggak mungkin misalnya bangun di kota lain. Berapa keuntungan, berapa kerugian yang kita tanggung. Sedangkan harga kita jual ini kan jauh di bawah pasaran. Keuntungannya paling 20-30, paling besar juga 40%. Kalau kita mau bicara usaha ini mau besar, ya paling mentok-mentoknya dibuka cabang. Kalau mau buka lain, kita buat makanan tapi beda jenisnya. Kalau saya seperti itu. Tapi nggak ada niatan gini nih. Abang kan buka UMKM sejenis makanan geprek gitu Iya. kan. Umumnya geprek. Jadi Abang itu nggak ada niatan untuk membangun, kan bahan bakunya ayam tuh kan. Nggak ada niatan untuk membangun kandang ayam lah atau peternak ayam gitu kan. Kalau saya sebenarnya basically-nya bukan ini. Kalau saya kalau ada uang mau bangun kosan lagi karena kan saya juga punya kosan. Oh, jadi ibaratnya ini UMKM ini sebagai tambahan juga ya? Basically. Oke. Kalau mau cari itu saya di sini ini buat makan, buat hari-hari. Kalau buat tabungan kita biasanya investnya ke kosan. Karena kalau untuk saya lebih menjanjikan. Kalau di makanan di dekat sekitaran kampus mau jadi kaya susah. Betul. Tapi kalau kita mau buka di tempat lain ya kita harus punya modal yang lebih besar. Contoh sewa ruko, karyawan yang lebih banyak, manajemen yang lebih rapi gitu kan. Nah, saat ini saya belum siap. Kalau nanti mungkin 1 atau 2 tahun lagi kita kan nggak tahu. Tahu. Jadi abangnya niatan untuk berorientasi ke masa depan itu dengan cara mungkin nanti membuka cabang. Iya, kalau cabang dalam waktu dekat mungkin saya buka. Tapi kalau untuk membesarkan yang terlalu besar, saya nggak berani muluk-muluk. Kalau usahanya tetap seperti ini. Tapi kalau memang mau besar, usahanya kita rubah. Misalnya jangan kayak jualan geprek 10.000, tapi misalnya ayam bakar 24.000, ayam geprek yang 15.000 gitu kan. Tapi kita punya kalau basically-nya mau buat franchise kita nggak bisa makanan yang bercampur biasanya geprek sambal ini jadi kan kayak fried chicken sekarang itu kan banyak. Kalau dari saya sih cukup pertanyaan. Nah, jadi teman-teman dari rekan saya juga sudah cukup pertanyaannya. Nah, mungkin dari wawancara kali ini dapat teman-teman ambil beberapa pelajaran. Terutama kan tadi yang saya dengar dari abangnya bilang, kalau kita ingin menarik pelanggan itu tidak usah banyak hal yang sulit-sulit lah kalau kita bilangnya kan. Kita cukup ramah aja.
Karena kalau kita ramah, sangat betul menurut saya itu hal yang sangat betul, Bang. Karena kalau kita ramah ke orang, orang tuh pasti tertarik ke sini. Ya. Dan satu, kualitas dijaga. Iya. Jangan pernah merubah rasa. Mudah mulai rame, rasa dirubah. Ya. Itu nggak boleh. Nah, kan kadang tuh kelalaian UMKM kecil seperti kita ini itu. Jadi dia udah karena merasa kewalahan, biasanya rasanya berubah, kualitas berubah, segalanya berubah. Jadi orang kan merasa kok beda gitu kan, biasa lari. Ya. Pertanyaan terakhir nih, boleh boleh, ditambahkan? boleh. Lanjut. Jadi ketika bahan baku naik, Bang, itu kan semisalnya Abang beli bahan baku tepung ini kan dengan kualitas yang lumayan Ya. memadai. Ketika bahan baku naik, apakah Abang berkepikiran, saya nggak nuduh Abang gitu kan, tapi saya hanya ingin tahu aja gitu kan. Apakah Abang nggak kepikiran, wah tepung ini udah naik gitu kan, saya tetap harus dagang tapi dengan penjualan yang harganya tetap sama dengan kualitas bahan baku yang diturunkan. Apakah Di pernah situlah itu pikiran, Bang? kita dituntut kreativitas. Sebelum kita jual makanan itu kita coba dulu, baik, enak atau layak tidak dikonsumsi untuk orang lain. Kalau misalnya bahan baku ini naik yang signifikan, kita turunkan dengan kualitas yang beda tapi beda sama rasa, kenapa tidak? Kualitasnya kan kita jaga, yang paling penting itu kan kebersihan. Kalau kualitas itu satu, harga itu belum tentu, harga mahal belum tentu lebih bagus daripada yang harga murah, ya kan? Itu yang penting, kebersihan, kualitas itu tetap kita jaga. Kalau memang ada yang lebih murah, ya kenapa tidak? Dengan misalnya rasanya sama, tidak mengurangi kualitas kita. Itu kalau misalnya itu nggak masalah. Yang penting saya bilang dari awal, saya kerja itu cari uang, bukan cari capek, bukan cari apa-apa, bukan cari teman, kita cari uang. Jadi tidak untuk kemungkinan untuk apa-apa. Yang kita bisa masuk ya kreativitas kita aja. Satu lagi, kita menghadirkan menu yang tidak ada di dekat sini, tapi dengan harga yang sama. Ini kan salah satu ketertarikan orang. Nah, itu. Ya di sini nggak ada kan namanya ayam kari. Oh iya. Nah, Jarang ya? nggak ada, bukan nggak ada ya? bukan jarang, nggak ada. Terus nasi kulit cabai garam nggak ada kan? Nah, kalau teman-teman mau coba di sini. Ya. Teman-teman. Harga 10 ribuan, ya kan? Nggak ada. Cari dari ujung-ujung nggak ada, bukan jarang, emang nggak ada. Emang nggak ada, ya? Karena kita menciptakan kreativitas sendiri. Inovasi sendiri. Dan kalau mau makan cabai pedas, di sini tempatnya. Kalau cemen nggak usah. Betul. Ya. Benar itu. Tuh. Ini kita sudahi dulu berarti ya. Nah, jadi teman-teman, untuk wawancara UMKM pada kali ini kita sudahi dulu, dan kami berdua dari mahasiswa UNIP terutama jurusan S1 Akuntansi mengucapkan banyak terima kasih kepada Abang owner dari Dapur Mimi Sama-sama. karena Sudah mau sudah berkunjung ke sini. Ya. menemani kita pada wawancara kali ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Dan juga kami melakukan wawancara ini bukan untuk bermaksud yang buruk atau menyinggung kalangan lain. Di sini kami hanya berbagi ilmu dan berbagi pendapat. Nah, sharing terutama yang benarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cut.